Halo semuanya, selamat datang di Andri Sodikin Channel. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting dalam dunia teknologi, jaringan komputer. Apakah kamu penasaran bagaimana data dapat dikirim dan diterima di seluruh dunia? Atau bagaimana komputer dapat terhubung satu sama lain? Jika ya, video ini cocok untuk kamu. Mari kita mulai perjalanan kita untuk memahami jaringan komputer dari nol hingga mahir. Pernahkah kamu mengalami masalah saat mencoba menghubungkan beberapa perangkat di rumah atau kantor? Atau mungkin kamu bertanya-tanya mengapa koneksi internetmu sering putus-putus? Masalah-masalah ini seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang bagaimana jaringan komputer bekerja. Dalam video ini, kita akan menjawab semua pertanyaan tersebut dan memberikan solusi praktis untuk mengatasi masalah jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sistem yang terdiri dari beberapa perangkat elektronik yang saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain untuk bertukar informasi dan sumber daya. Jaringan komputer memungkinkan perangkat-perangkat tersebut untuk berbagi data, mencetak, dan mengakses internet secara bersama-sama. Ada beberapa jenis jaringan komputer, seperti jaringan LAN, Local Area Network, WAN, Wide Area Network, dan WLAN, Wireless Local Area Network. LAN adalah jaringan yang terbatas pada area fisik yang kecil, seperti dalam satu gedung atau kantor. WAN adalah jaringan yang mencakup area yang lebih luas, seperti antar kota atau bahkan antar negara. Sedangkan WLAN menggunakan teknologi nirkabel untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam satu area tertentu. Untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam jaringan komputer, dibutuhkan perangkat yang disebut sebagai router. Router berfungsi sebagai penghubung antara perangkat-perangkat dalam jaringan dan juga sebagai pengatur lalu lintas data. Selain router, ada juga perangkat lain yang sering digunakan dalam jaringan komputer, seperti switch dan hub. Switch berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat secara langsung, sedangkan hub berfungsi untuk menghubungkan beberapa switch atau perangkat lainnya. Jaringan komputer juga memungkinkan untuk digunakan secara bersama-sama, seperti berbagi file dan mencetak. Untuk melakukan hal ini, dibutuhkan sebuah server, yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan data dan sumber daya yang dapat diakses oleh semua perangkat dalam jaringan. Namun, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, masalah sering terjadi dalam jaringan komputer. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah masalah koneksi. Koneksi yang tidak stabil atau sering putus-putus dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kabel yang rusak, router yang bermasalah, atau gangguan pada sinyal nirkabel. Solusi untuk masalah ini adalah dengan memeriksa koneksi fisik, seperti memastikan bahwa kabel terhubung dengan benar dan tidak rusak, serta memeriksa pengaturan pada router dan perangkat nirkabel. Masalah lain yang sering terjadi adalah masalah keamanan. Dalam jaringan komputer, penting untuk menjaga keamanan data dan informasi yang ditransfer. Untuk itu, perlu dilakukan pengaturan keamanan seperti penggunaan kata sandi yang kuat, pengaturan firewall, dan enkripsi data. Selain itu, masalah jaringan komputer juga dapat disebabkan oleh kesalahan konfigurasi atau pengaturan yang salah pada perangkat-perangkat dalam jaringan. Untuk mengatasi ini, diperlukan pemahaman yang baik tentang cara kerja jaringan komputer dan pengaturan yang tepat untuk setiap perangkat. Dengan memahami dasar-dasar jaringan komputer dan mengetahui cara mengatasi masalah yang sering terjadi, kita dapat meminimalisir masalah dalam jaringan komputer dan menikmati manfaatnya, seperti berbagi data dan sumber daya secara efisien. Jadi, pastikan untuk terus mempelajari tentang jaringan komputer dan terus meningkatkan pemahamanmu untuk menghindari masalah yang tidak diinginkan. Demikian materi lengkap tentang jaringan komputer. Semoga penjelasan tadi bisa membantu kamu memahami konsep-konsep dasar dan penerapan jaringan komputer. Jangan lupa untuk terus berlatih dan mencoba mengatur jaringanmu sendiri. Jika kamu menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol suka, berlangganan ke Andri Sodikin Channel, dan tekan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jika ada pertanyaan atau kesulitan, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa di video selanjutnya.